Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fikih salat, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan masuk ke dalam salat dengan kesungguhan dan qalbu yang hadir. Disukai bagi seseorang yang hendak masuk ke dalam salat bahwa dia salat dengan bersungguh-sungguh dan menghadirkan qalbunya dalam salat. Lalu dia memahami dan memikirkan atau mentadaburkan bacaan Al-Quran dan zikir-zikir dalam sholat. Dia membaguskan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan zikir dengan cara mengikuti hukum tajwidnya, dan demikian pula dengan doa. Seseorang yang sholat, dia ada dalam keadaan sedang menghadap dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia mesti meninggalkan berpikir untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sholatnya selesai. Dia seboleh mungkin menghadirkan qalbunya atau khusyuk dengan merendahkan diri secara zahir dan batin. Salah satu ciri orang mukmin yang berjaya adalah dia dalam sholat dalam keadaan khusyuk. Perkara ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maksudnya, sungguh telah berjaya atau memperolehi kemenangan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam pentafsiran ayat tersebut bahwa khusyuk itu ada di dalam qalbu dan seseorang tidak berpaling dari sholatnya. Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa khusyuk adalah tenang di dalam sholat. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa mana khusyuk adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang. Al-Hasan Al-Basri mengatakan mana ayat kedua tersebut adalah khusyuk mereka ada dalam kalbu-kalbu mereka. Mereka menundukkan pandangan mereka dan merendah diri. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya bahwa khusyuk tempatnya adalah kalbu. Apabila kalbu khusyuk, maka seluruh anggota badan akan khusyuk karena khusyuknya kalbu. Kalbu adalah pemimpin seluruh anggota badan. Telah diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol mali arakum rafi aidikum kanaha aznabu khailin syumsin uskunu fis shalah. Maksudnya, Rasulullah SAW datang kepada kami dan bersabda, bagaimana aku melihat kamu mengangkat tangan-tangan kamu seolah-olah seperti ekor kuda yang bertingkah. Tenanglah kamu sekalian dalam sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 430. Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah melihat sahabat melakukan sholat
dan mereka mengangkat tangan-tangan mereka di dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka untuk berbuat demikian dan menyuruh mereka untuk tenang atau diam di dalam sholat. Melakukan perbuatan yang bukan perbuatan sholat di dalam sholat adalah dilarang seperti dalam hadis di atas mengangkat tangan. Perbuatan yang bukan perbuatan sholat boleh membatalkan sholat. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yatawaddo fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli raka'atain muqbilu alaihima biqalbih wa wajhi illa wajabat lahul jannah." Maksudnya, tidak ada seorang muslim yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dan sholat 2 rakaat yang dia menghadapkan kalbunya dan wajahnya dalam 2 rakaat sholatnya, melainkan wajib baginya masuk ke dalam al-jannah. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa apabila seorang hendak mendirikan sholat kemudian menyempurnakan wudunya dan dia sholat dengan keadaan menghadirkan kalbunya dan menghadapkan wajahnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib baginya masuk ke dalam al-jannah. Berwudu dengan sempurna adalah syarat bagi sahnya sholat seseorang. Di antara perkara yang sering tidak sempurna dalam berwudu adalah tidak sempurna membasuh wajah, tidak sempurna membasuh kedua-dua tangan sampai siku, tidak sempurna membasuh kedua-dua kaki sampai buku lali atau mata kaki. Ada bahagian yang kering di antara anggota-anggota wudu tersebut. Apabila wudu tidak sempurna pada bagian badan yang wajib dibasuh, maka wudunya tidak sah. Apabila wudu seorang tidak sah, maka sholat yang dilakukannya pun tidak sah. Menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan qalbu dalam sholat adalah perkara penting dalam sholat yang akan membuat seorang khusyuk dalam sholat. Diriwayatkan dari Amir bin Abbasa As-Sulami radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang yang menyebut keutamaan wudu, dan di hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Fa in huwa qamma fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadah billadhi huwa lahu ahlun wa farraqa qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladathu ummu." Maksudnya, maka apabila seorang berdiri dan mendirikan sholat lalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya dan memuliakannya dengan sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menghadirkan kalbunya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahannya seperti rupa dia ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 832. Hadis ini adalah bagian dari hadis yang panjang yang menyebutkan keutamaan berwudu. Apabila seseorang berwudu, maka akan keluar dan gugurlah dosa-dosanya bersama dengan air wudu dari bagian badannya yang dibasuh dengan air wudu. Dosa-dosanya akan keluar dan gugur bersama dengan air wudu dari mulutnya, hidungnya, wajahnya, ujung-ujung jari tangannya, ujung-ujung rambutnya, dan ujung-ujung jari kakinya. Kemudian selepas menyempurnakan wudunya, dia berdiri dan mendirikan sholat. Di dalam sholatnya dia memuji, menyanjung, dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana layaknya bagi Allah, dan dia khusyuk menghadirkan kalbunya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahannya atau dosa-dosanya, dan jadilah dia seperti keadaannya ketika dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu seorang bayi yang bersih dari dosa dan kesalahan. Telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim tahduruhu shalah maktubah wa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dzunub ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahr kullah." Maksudnya, tidak ada seorang muslim yang masuk waktu salat wajib baginya, lalu dia memperbagus wudu untuk sholatnya, khusyuk sholatnya, dan rukuk sholatnya, melainkan sholat tersebut menjadi penghapus bagi dosa-dosanya telah lalu,
selama dia tidak melakukan dosa besar pada masa itu sepenuhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 228. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa apabila telah masuk waktu untuk mendirikan sholat wajib, kemudian seseorang menyempurnakan dan memperbagus wudhu untuk sholatnya, dia khusyuk di dalam sholatnya, dia menyempurnakan rukuk sholatnya dan tumakninah dalam rukuknya dan perkara-perkara lain di dalam sholatnya, maka jadilah sholatnya tersebut sebagai penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lampau selama dia tidak melakukan dosa besar pada waktu sholat tersebut sepenuhnya sampai datang waktu sholat berikutnya. Diriwayatkan dari Abu Yasar Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, minkum mayusalli salata kamilah wa minkum mayusalli nis wa thuluth wa rubu wal khumus hatta balaghal ushr. Maksudnya, ada seseorang dari kamu mendirikan sholat dengan sholat yang sempurna, dan ada seseorang dari kamu mendirikan sholat dengan sholat yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperlima, hingga sampai sepersepuluh. Hadis riwayat An-Nasi dalam As-Sunanul Kubra jilid 1 nomor 212. An-Nawawi mengatakan hadis di atas diriwayatkan oleh An-Nasi dengan isnad sahih. Dalam hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, innal abada la yusalli fima yuktabulah usru salatih fatus'u fasumun fasubu hatta salatu tammah. Maksudnya, sungguhnya seorang hamba yang benar-benar mendirikan sholat, maka tidak ditulis baginya melainkan 1/10 sholatnya, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, atau sehingga ditulis sholatnya yang sempurna. Hadis riwayat An-Nasi dalam As-Sunan Al-Kubra jilid 1 nomor 212. Juga diriwayatkan dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rajul la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru sholati tus'uha thumunuha thubuha sudusuha khumusuha rubuha tulusuha nisfuha. Maksudnya, sesungguhnya seorang laki-laki telah selesai melakukan sholatnya dan tidaklah ditulis baginya melainkan 1/10 dari sholatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 796. An-Nawawi dan Al-Iraqi mengatakan hadis di atas adalah hadis sahih. Dalam ketiga-tiga hadis di atas, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa apabila seorang telah mendirikan sholat, maka ditulis baginya dari sholatnya itu apa yang telah dia buat dalam sholatnya, mulai dari 1/10 bagian dari sholatnya, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, 1/3, setengah, ada atau sempurna sholatnya. Semua perkara ini bergantung kepada hadirnya qalbu atau khusyuknya seseorang dalam sholatnya. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan lisan yang sahih dari Mujahid. Mujahid mengatakan bahwa Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu apabila berdiri dalam sholat seolah-olah seperti sebatang tonggak kayu. Beliau juga menceritakan bahwa sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seperti demikian juga. Beliau mengatakan keadaan yang demikian itu adalah karena khusyuk di dalam sholat. Bapak Ibu, tuan-puan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita telah sampai ke dalam akhir dari tausiah atau mudzakarah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.